Nah, BRR meskipun lembaga baru, pada tahun kedua sudah memperoleh WTP, tapi WTP betulan. WTP betulan ya, Betulan. bukan bayar ya? Bukan. Anak saya yang bungsu namanya Iqbal, SMA waktu itu. Begitu dia baca ada reshuffle, kemudian saya berhenti, dia kirim WA di grup keluarga. Thanks God katanya. Thanks God. My dad back as human again katanya. Jadi bapakku balik jadi Kembali manusia lagi jadi gitu. manusia lagi. Ya itu cynical dari para netizen. Jadi if no viral then no policy, justice. no justice gitu. Nggak ada. Jadi akhirnya orang dipaksa untuk masuk ke dalam kontroversi dulu kan. Dan menurut saya ini yang disebut sebagai unhealthy policy making process ya. Langkah Mas Dirman maju di Pilkada Jakarta, kemudian dibaca orang pecah kongsi dengan Mas Anies. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini kembali saya kedatangan tamu, sosok yang pada pemilu presiden lalu sering tampil di berbagai media, co-captain dari Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang hadir kali ini adalah Mas Sudirman Said. Mas Dirman, sehat? Alhamdulillah. Kelihatan udah lega ya? Insya Allah udah lepas beban. Ini kehormatan diundang ke. Saya kehormatan juga ini Menteri SDM yang mau datang ke studio. Ini bukan studio tapi ini adalah ruang tamu yang saya ubah menjadi podcastan lah. Mengundang banyak aktivis, mengundang banyak orang untuk datang untuk mendiskusikan isu-isu Republik di tengah publik. Mas Dirman, Mas Dirman ini banyak sekali jabatannya ya sebenarnya. Ketua Yayasan Harkat Negeri. Ya kan, masih juga Sekjen PMI yang mungkin sekarang nonaktif atau sudah aktif nonaktif lagi. Dan sementara digantikan Pak Fahir. Pak Fakir ya, juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi ya. Aktif di Aceh dulu waktu rehabilitasi rekonstruksi. Sebetulnya kalau Mas Dirman mendefinisikan diri Anda sendiri itu sebagai apa sih? Politisi kah? Aktivis kah? Atau apa sebetulnya? Saya sebagai anak desa yang merasa dientaskan oleh Republik, oleh negara, dan karena itu ya semua tugas-tugas publik saya kerjakan aja dengan senang hati, dengan ada semacam berutang Mas pada negara lah, karena dapat beasiswa waktu SMP hampir saja nggak selesai sekolah, dibebaskan SPP-nya segala macam. Jadi terus waktu kuliah kalau bukan karena STAN ya nggak bisa kuliah, karena itu kan sekolah ikatan dinas nggak bayar kan, malah langsung diberi pekerjaan gitu. Saya diteruskan dapat beasiswa ke S2 di Amerika, jadi saya ngerasa itu semua beasiswa ya S2? beasiswa, semuanya beasiswa. Jadi saya ngerasa Tuhan baik sekali sama saya, dan karena itu ketika saya sudah selesai dengan urusan domestik, anak-anak sudah selesai semua, ya sudah. Apapun yang datang tugas-tugas publik ini saya kerjakan aja dengan senang hati aja, nggak ada beban gitu. Tugas publik itu datang atau dicari sih? Tugas publik jangan dicari Mas. tapi kata anak saya, amanah publik itu jangan dicari, tapi kalau datang jangan lari katanya. Ya itu saya yang lakukan. Jadi saya tidak pernah melamar pekerjaan kecuali pertama kali ya di BPKP, karena kan syaratnya harus melamar. Tapi sudah itu saya diminta tadi ke Aceh, diminta beberes Pertamina, ditugasi ke Pindad. Kemudian kalau Palang Merah kan sifatnya non-profit ya. Kemudian diundang oleh Pak Jokowi masuk ke Kabinet SDM pada waktu itu. Dan setelah itu tentu saja harus meneruskan tadi servis. Kebetulan kan peran-peran politik yang terjadi kan. Didorong ikut Pilkada Jawa Tengah, ayo gitu. Kemudian kemarin bantu Mas Anies untuk Pilpres. Tapi juga pernah bantu Pak Prabowo kan tahun 2019. Pernah bantu Pak Edi Riana pada waktu Pilgub Jawa Barat awal reformasi gitu. Pernah bantu Cak Nur. Cak Nur ikut konvensi Golkar tahun 2003. Jadi ya itu menurut saya bagian dari public service saja. Oke, dari sekian banyak profesi yang dijalani ya, Sekjen PMI, lalu kemudian Dirut Pindad,
Menteri SDM meskipun tidak lengkap gitu. Lalu kemudian di berbagai mana sih profesi atau pengalaman yang paling berharga dan merasa kontribusi besar bagi negara yang Mas Iya. Dirman pernah jalani? Eh, saya lihat ada dua jalur kan, public service sama mencari kehidupan gitu. Jadi biasanya kalau public service-nya sudah mulai lama, kemudian ekonominya rada repot, saya balik nyari nafkah lah kira-kira gitu. Masuk akal. Nah, dari seluruh public service yang saya jalani, menurut saya paling mengesankan adalah ketika saya bekerja di Aceh. Di Aceh. Karena waktunya cukup panjang, kemudian kita masuk ke daerah konflik. Jadi membangun di daerah konflik yang waktu itu kan belum damai. Infrastruktur sama sekali tidak ada. Jadi garis pantai ratusan kilometer itu kan habis kan, nggak ada kontraktor, nggak ada pekerja, nggak ada toko bangunan. Nah sementara Pak Kuntoro almarhum memberi satu target, pokoknya BRR 4 tahun mesti bubar. Kita nggak boleh punya lembaga, bikin lembaga yang sustaining itself, nggak boleh tuh. Jadi rumah sekitar 200.000 mesti diselesaikan, sekolah, semua fasilitas yang rusak. Jadi itu paling mengesankan, paling memberi banyak pelajaran atau memberi pengayaan karena tidak hanya fisik, tapi juga bagaimana kita berhadapan dengan konflik, kemudian stakeholders manajemennya sangat rumit karena ada pemerintah pusat, tapi juga ada pemerintah daerah, tapi juga ada adat gitu ya. Tapi yang paling juga memberi saya pengalaman baik adalah kita bekerja dengan 728 lembaga internasional. Yang tentu saja mulainya mereka melakukan satu humanitarian relief ya, bagi-bagi makanan lah, tapi lama-lama tersaring kan melakukan rekonstruksi. Nah itu menyaring dari ratusan NGO dan lembaga internasional menjadi barangkali tinggal 60-an. Itu satu seni tersendiri karena mereka datang kepengen berperan, tapi lama-lama kita mengatakan, ya kalau kalian nggak punya kemampuan bangun kesehatan, jangan maksa gitu. Kalau kalian tidak punya kemampuan bangun rumah, beri kesempatan yang bisa bangun rumah. Itu ada elemen konflik manajemen, ada elemen managing stakeholders, ada elemen menjaga motivasi mereka. Itu saya sangat banyak sekali dapat pelajaran. Kenapa juga mengesankan? Karena alhamdulillah berkat seorang pemimpin yang bersih, yang betul-betul dedicated, kemudian BRR itu dihormati di mana-mana. Bahkan PBB mengatakan ini adalah one of the best reconstruction agency. Jadi setelah bencana besar tahun 2004 itu kan ada beberapa lokasi kan. Nah Aceh dan Nias dianggap sebagai yang terbaik. Termasuk oleh lembaga donor Inggris juga dikatakan begitu. Waktu itu kan lagi musim memperoleh WTP. Nah BRR meskipun lembaga baru, pada tahun kedua sudah memperoleh WTP, tapi WTP betulan. WTP betulan ya? Betulan. Bukan bayar ya? Bukan. saya belum kasih catatan ini WTP betulan gitu. Kurang lebih itu. Oke. Waktu jadi menteri, apa sesuatu yang menarik? Saya ingat obrolan pertama di satu meja itu kan juga ngulit saya jadi menteri kan. Makanya saya ketawa gitu. Menurut saya proses masuknya juga menarik. Menarik. Karena konon kenapa orang kayak saya bisa masuk, saya guyonnya itu nyasar gitu ya. Nyasar jadi menteri. Kenapa nyasar? Saya bukan bagian dari partai politik, nggak ikut kampanye. Saya orang yang tidak punya jaringan apapun secara keluarga besar gitu ya. Nah masuknya konon karena banyak nama-nama yang dimunculkan, tapi kemudian distabilo oleh KPK pada waktu itu kan. Nah nama saya muncul dari kalangan KPK itu. Ini dulu pernah ada orang yang pernah beberes supply chain atau waktu itu dikenal soal mafia migas, tapi belum selesai, sudah berhenti karena direksinya berganti gitu. Terus Pak Jokowi konon bertanya, orangnya di mana? Di Pindad. Waktu itu saya di Rut Pindad, saya ditelepon. Tapi juga karena waktu memang ngobrol pertama kali Pak Joko Widodo bercerita soal mafia, soal lambatnya listrik, soal kilang segala macam. Jadi fokusnya fokus beberes. Betul-betul beberes. Dan dalam 23 bulan rasanya banyaklah yang saya merasa banyak yang bisa diselesaikan. Dan ketika mungkin keadaan politik berubah,
Pak Presiden punya keputusan lain ya selesai tugas dan rasanya sampai hari ini kata teman-teman di SDM masih banyak jejak-jejak baik yang diteruskan itu kata mereka. Tetapi juga saya dapat apresiasi banyak dari pemain atau pelaku pasar di sektor energi. Polosinya clear gitu ya, nggak ada penafsiran macam-macam. Kemudian mereka mengatakan sekarang itu masuk ke SDM jelas pintunya di mana, dari depan gitu. Kalau dulu-dulu bisa dari samping, dari belakang, kadang-kadang dari atas segala macam. Itu bagi saya apresiasi dari para pelaku industri. Anda pernah menjadi menteri, terus kemudian belum sampai 5 tahun kemudian berhenti. Kecewa dengan putusan itu? Enggak, kalau Mas Budiman lihat foto-foto keluarga itu, foto keluarga paling cerah itu ketika selesai. Ketika selesai jadi menteri? Dan seluruh keluarga itu menampilkan bahwa that's it, tugas publikmu selesai dan kita kembali ke keluarga. Anak saya yang bungsu namanya Iqbal SMA waktu itu. Begitu dia baca ada reshuffle, kemudian saya berhenti, dia kirim WA di grup keluarga. Thanks God katanya. Thanks God. My dad back as human again katanya. Jadi bapakku balik jadi manusia lagi. Dan itu bisa dimengerti karena memang menjadi pejabat publik itu 24 jam harus menjadi pelayan. Jadi memang private life-nya itu pelayan ya. Iya, menurut saya begitu. Jadi kalau ditanya tidak ada penyesalan, yang penting ketika dalam tugas apapun ya kita lakukan yang terbaik aja. Itu dulu waktu diberhentikan apa sih pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ada banyak sekali yang bertanya seperti itu dan saya bercerita bahwa sebetulnya ketika itu memang Pak Presiden tidak menjelaskan secara gamblang alasannya apa. Beliau malah seperti kesulitan menyampaikan pesan karena ditanyakan pada Pak Pratik, Pak Seknek sudah disampaikan itu. Beliau tidak menjawab, bicara sedikit, ini ada situasi yang berubah, saya tahu sektor ini tidak mudah. Terus ditawarkannya pada Pak Wapres. Pak Wapres silakan, ada yang mau disampaikan. Pak Wapres bilang, enggak, Bapak aja gitu. Pak Wapres 2 kali diminta bicara, beliau menolak karena memang bukan keputusan beliau kan, tidak boleh menyampaikan. Pak Pratik ditanya 2 kali, apakah sudah disampaikan. Terus suasana jadi agak beku. Saya yang mencairkan, saya mengatakan pada Pak Presiden, Pak Menseknek tadi sudah memberi pengantar sebelum saya masuk. Dan saya mengerti situasinya. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Selama ini telah diberi kesempatan membantu negara lewat Pak Presiden dan Wakil Presiden. Dan kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Tugas apapun ke depan, bila memang itu saya bisa kerjakan dan memberi manfaat, saya akan kerjakan. Karena Mas Pratik juga mengatakan akan ada tugas berikutnya gitu. Akan ada tugas berikutnya? Walaupun belum disimpulkan waktu apa gitu ya. Jadi Pak Presiden tidak memberikan kamu berhenti karena ABCD gitu kan. Tapi lebih kepada memberi nuansa bahwa politiknya berubah, kurang lebih dengan kata-kata saya nih. Karena itu saya bisa melakukan penyesuaian. Tapi tidak. Dan saya mengklarifikasi apakah ada urusannya dengan integritas, nggak ada, performance nggak ada. Jadi nggak ada soal. Ya, kan orang di level itu kan 2 kan. Ada urusan dengan integritas apa enggak, ada urusan kinerja apa enggak. Kalau dua-duanya nggak ada, ya clear lah nggak ada. Tapi tugas berikutnya itu tidak kunjung datang? Sempat beberapa pesan saya dikasih signal termasuk oleh Pak Wapres, oleh Pak Yusuf Kalla. Mau nggak mempertimbangkan untuk jadi dubes gitu. Saya nggak sempat menanya dubes mana, tapi saya bilang rasanya medan juang di sini Pak. Dan sambil saya beralasan keluarga saya banyak sekali yang sulit hidupnya. Kalau saya tinggal keluar lama, saya nggak bisa bantu mereka. Jadi, tapi memang saya dubes tentu saja sangat penting bagi kita. Tapi saya merasa itu bukan apa ya, it's not my cup of tea lah. Dan makanya saya lebih memilih untuk tadi bikin IHN,
mendorong training kepemimpinan anak muda sampai hari ini begitu. Di antara sekian banyak posisi ya, mantan menteri, mantan dirut pindad, ya, pernah di Pertamina, lebih ingin dikenang sebagai mantan apa, Mas Dirman ini? Pertama sejak mahasiswa kan memang stempel saya aktivis ya. Jadi ya itulah hidup saya. Aktivis tidak pernah ada mantan kan? Kalau masih punya tenaga gitu. Bahwa saya sekali-kali bekerja di BUMN atau di private sector ya karena ada panggilan, tapi juga sekaligus profesional, ngisi baterai lah, ngisi baterai gitu. Jadi kalau saya ingin memberi cerita pada anak-anak cucu itu lebih ya bapakmu, eyangmu, mbahmu itu seorang aktivis organisasi yang terus berusaha memberikan layanan pada publik. Bidangnya apa itu nggak penting gitu. Oke. Mas Dirman, pemilu udah usai ya. MK sudah memutuskan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih. Saya mendengarkan podcast Anda dengan Mas Jilal gitu kan, di Neraca Ruang, yang mengatakan ada semacam Republic of Fear, Republik ketakutan gitu. Bisa dielaborasi lebih jauh, ketakutan seperti apa yang dihayati oleh Mas Dirman sebenarnya? Misalnya ya, ketika terjadi formasi pencalonan itu kan sebetulnya tidak semua pimpinan partai dalam pandangan saya memutuskan untuk bergabung dengan A atau dengan B itu betul-betul karena kebebasan agendanya mereka, tapi lebih karena sebagian karena ketakutan jadi tersangka, ketakutan dipersoalkan masalah-masalah hukumnya segala macam. Itu yang tampak sekali. Yang kedua juga memang makin tidak banyak orang yang stand up untuk mengatakan bahwa sesuatu telah menyimpang lagi. Kita masih ingat betapa hebohnya orang mendengar atau melihat sejumlah guru besar di UGM bersuara gitu. Itu artinya selama ini betul-betul sepi suara-suara kritis itu. Kemudian segera disambut oleh guru besar yang lain. Mahasiswa kita menghargai mereka tetap ingin menyampaikan concern-nya, tapi kelihatannya tidak berkembang, tidak bahkan kan kita mendengar cerita benar atau tidak, tapi bagaimana pengurus-pengurus BEM itu digarap oleh aparat gitu ya, pengurus-pengurus ekstra organisasi ekstra, apakah HMI, apakah PMKRI, apakah teman-teman yang sifatnya bukan di ekstra kampus lah, itu juga digalang gitu. Belum lagi kalau kita bicara dunia usaha gitu. Terasa betul kalau Anda tidak bersama saya, then you don't have any opportunity gitu. 1, 2, 3 cerita bagaimana konsesi diancam dipindahkan atau dicabut itu menjadi cerita di kalangan pengusaha, dan akhirnya memang hampir seluruh resources terbaik itu berkumpul di satu tempat atau memihak pada satu tempat sehingga kita kehilangan suasana saling check and balance gitu. Atau saya minta maaf, media, beberapa media sampai hari ini yang masih menulis dengan kritis gitu. Kolomnya Budiman Tanurjo tiap Sabtu pagi itu kita ditunggu karena itu salah satu yang barangkali masih terus mengingatkan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada suasana ketakutan yang disebabkan oleh cara mengelola kekuasaan gitu. Kita juga tahu ketika proses memasang-pasangkan cawapres yang belakangan sudah jadi capres gitu, itu kan korbannya banyak sekali tuh. Ya pengurus partai, ya mungkin juga ada pengusaha, tapi juga para hakim. Konstitusi bukan cuman kehilangan kemerdekaan, tapi marwah institusi menjadi korban kan. Jadi ini cuma satu deretan bahwa memang ada suasana takut yang menyebabkan menurut saya hal-hal yang dalam keadaan normal tidak terjadi bisa terjadi tuh. Contoh, kok bisa merubah undang-undang
berlaku saat itu juga gitu. Kan biasanya kan merubah undang-undang itu baiklah kalau ada kebutuhan, ada kajian akademik, kita perlu penyusunan-penyusunan, tapi habis itu kasih waktu untuk berlakunya KPK. Jadi ada satu tindakan-tindakan yang betul-betul didrive bukan oleh kajian yang sifatnya akademik, tapi oleh kebutuhan saat itu, kebutuhan pragmatis yang kebetulan datang dari si pemegang kekuasaan. Nah itu yang barangkali menjadi faktor fear itu. Kalau Anda nggak ikutan, ya bisa celaka itu. Nah ini yang menurut saya somehow mesti ada jalan keluar. Karena kalau begini terus-menerus, kan dunia akademik menurut saya, dunia media, dunia kewartawanan, NGO itu kan sumber pikiran kritis gitu ya. Dan kita jadi maju karena ibarat batu itu saling mengasah gitu. Nah kalau pikiran kritis itu nggak ada, ya tidak muncul. Dan yang ada adalah satu sentralisme gitu, satu keadaan di mana semua orang mengamini apapun yang disampaikan oleh penguasa. Itu yang saya katakan harus ada perubahan. Tidak mungkin kita terus akan begini gitu. Oke. Ini juga tren yang menarik ya, karena di mungkin 5 bulan sebelum pemerintahan Presiden Jokowi itu berakhir gitu, sejumlah rancangan undang-undang atau sejumlah undang-undang itu direvisi ya. Undang-undang Kementerian Negara yang membatasi menteri 34 kemudian direvisi. Diserahkanlah kepada presiden terpilih mau berapa gitu. Undang-undang Mahkamah Konstitusi pun dalam proses menuju revisi, di mana ada political recalling terhadap hakim-hakim konstitusi. Lalu undang-undang penyiaran pun kemudian direvisi, tidak boleh lagi ada liputan eksklusif investigasi gitu kan. Nah, itu kan juga terjadi gitu. Apa yang Anda baca dari politik hukum? Apakah ini juga menggambarkan betapa betapa aparatus negara itu betul-betul begitu hegemonik, begitu dominan sehingga semuanya keinginan kekuasaan kemudian dikabulkan melalui instrumen demokratis juga lewat pemerintah dan DPR. Tahun 2012 kalau nggak salah ada satu majalah Foreign Affairs menampilkan wajah-wajah para pemimpin dunia gitu. Ada Putin, ada Xi Jinping, ada Erdogan, ada Perdana Menteri Hongaria, saya lupa namanya. Terus ada Trump juga itu. Terus judulnya Authoritarian Now katanya. Jadi sekarang waktunya otoriter. Dan dibahas dalam majalah itu bahwa orang-orang ini masuk lewat jalan demokrasi gitu. Tapi begitu menjadi penguasa, somehow mulai mengurangi atau bahkan mungkin ada yang mematikan juga gitu. Iya, dengan pengecualian Cina punya cara sendiri, meskipun saya memahaminya meskipun kelihatan totalitas, tapi di dalam partainya kan sebenarnya cukup demokratis, ada merit segala macam. Nah kalau kita kembali pada keadaan kita sekarang, Presiden Joko Widodo yang masuk dengan proses yang demokratis dan mewakili sering disebut sebagai rakyat biasa yang bukan bagian dari elit. Tapi kemudian ketika duduk sepertinya ingin menggunakan instrumen hukum itu memperkuat kekuasaannya dan sedikit banyak akan terus-menerus menggerogoti demokrasi. Nah, yang tadi disebutkan tadi, yang sekarang sedang terjadi adalah sebetulnya hanya kelanjutan saja gitu. Jadi saya bilang, ya kalau undang-undang dasar aja berani diotak-atik gitu ya, untuk kepentingan dirinya apalagi yang lain-lain. Jadi nanti akan terjadi satu tren kalau tidak ada yang stop, akan terus-menerus akhirnya bisa kok gitu. Kemarin ada guyonan, seseorang mau jadi calon gubernur tapi katanya kurang umurnya. Apalagi kurang, apalagi kurangnya cuma sedikit. Yang kurang banyak aja bisa dilakukan. Jadi itu menimbulkan skeptisisme bahwa kita nggak bisa lagi pegang hukum sebagai rel. Tapi akhirnya yang akan menang adalah kepentingan. Nah, tadi undang-undang tadi sebetulnya apakah betul itu urgen dilakukan sekarang gitu? Misalnya sebagai bandingan yang saya pahami di undang-undang yang pernah saya kelola di sektor undang-undang imigrasi itu sejak tahun 2011 sudah diputuskan harus
perbaiki. Sekarang 2024, sampai hari ini nggak bergerak gitu. Karena mungkin dianggap tidak berkaitan sama kepentingan orang-orang yang mengurusnya gitu. Tapi sebaliknya undang-undang yang berkaitan sama orang-orang yang mengurusnya, apakah itu partai yang sedang mengurusnya, apakah itu pemerintah, itu seperti dipercepat. Bahkan kalau istilahnya Mbak Bibip itu merubah undang-undang bisa seminggu itu. Dalam malam-malam gelap muncul keputusan gitu ya. Terus ketika dikritik apakah terjadi meaningful participation gitu. Mereka mengatakan kita sudah ketemu ini itu. Jadi praktek-praktek ini layak untuk kita cemaskan ya, layak untuk kita prihatinkan karena tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini dijalankan tanpa check and balance gitu. Terlalu berbahaya dan saya sering mengatakan ibarat mengendarai mobil itu seperti kita sedang mereteli spion, mematikan speedometer, remnya kalau bisa dirusak gitu ya. Ya kita boleh ngebut, tapi kalau seluruh instrumen kontrol itu tidak memadai atau tidak tersedia kan sangat berbahaya itu. Tapi gini Mas Deman, kan Presiden Jokowi kan akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Artinya kan beliau pun tidak akan terkena dampak dengan undang-undang itu, ya. Apakah undang-undang penyiaran mau direvisi, liputan investigatif menjadi dilarang, ya, undang-undang Mahkamah Konstitusi, harus ada political recalling. Benefit politik bagi Presiden Jokowi apa? Toh 20 Oktober dia akan mengakhiri kekuasaannya dan terkesan dia memaksakan pada era inilah undang-undang ini akan disahkan. Ya, saya tidak tahu background-nya itu siapa yang mendrive, apakah pemerintah outgoing leaders gitu, Pak Jokowi CS, atau incoming leaders Pak Prabowo CS. Minimal lewat parlemen. Ya. Undang-undang Kementerian Negara lewat parlemen, inisiatif, undang-undang penyiaran lewat parlemen, gitu kan. Nah, tapi kan sekarang terjadi mix nih antara yang mau pergi, Pak Jokowi itu masih ada residunya namanya wakil presiden kan. Yeah. Jadi kita tidak bisa mengatakan sepenuh-penuhnya Pak Joko Widodo akan meninggalkan itu. Jadi kalau orang curiga bahwa akan ada benefit politik itu wajar saja. Nah sisi lain tentu saja sebagai orang yang akan datang akan mendapat benefit bila kekuasaan eksekutifnya itu semakin kuat gitu. Apalagi bisa dikatakan yang bikin bukan saya, yang bikin pemerintah yang kemarin gitu. Itu alibinya enak sekali. Tapi apapun dari siapapun, menurut saya memang harus ada satu kesadaran bahwa yang begini-begini itu istilah Cak Nur dulu itu it's just impossible gitu. Ini nggak mungkin diteruskan karena ini melawan keseimbangan alam dan siapapun yang melawan keseimbangan alam akan mendapatkan pushback. Nah. Saya pernah lontarkan dalam satu tulisan atau mungkin juga beberapa forum diskusi. Salah satu harapan saya kepada the next government adalah bisakah presiden mendatang itu membentuk satu komisi negara, kemudian melihat semuanya praktek-praktek politik demokrasi kita itu, kemudian menata ulang karena ibaratnya ini kita sudah 25 tahun reformasi kan. Seperempat abad itu sudah waktunya untuk melihat lagi baik prinsip, praktek maupun tantangan-tantangan yang baru barangkali. Jadi kalau Pak Presiden terpilih yang akan dilantik Oktober nanti bisa meninggalkan legacy besar itu, barangkali itu akan dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kesehatan demokrasi gitu. Kalau kita lihat perkembangan tren terkini ya, hari ini ribut soal UKT, ya, Nadiem Makarim kemudian dipanggil ke istana, dan setelah kemudian dipanggil ke istana, Nadiem kemudian membatalkan UKT. Artinya kan menunjukkan bahwa ada peran negara, peran presiden yang bisa membatalkan kalau beliau tidak setuju. Nah, terhadap undang-undang seperti undang-undang penyiaran yang melarang investigatif, ya, kenapa kemudian memilih membiarkan saja itu domain parlemen, tidak menunjukkan sikap politiknya? Ya, yaitu yang disebut diskresi kan. Seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan yang bisa digunakan apa saja gitu. Tetapi memang perjalanan selama 10 tahun ini tampaknya lebih banyak diskresi itu digunakan untuk makin memperkuat posisi politiknya daripada memberikan layanan sepenuh-penuhnya pada rakyat. Misalnya yang sering jadi diskusi.
Presiden punya diskresi untuk mengatakan undang-undang KPK jangan Iya. jangan pada pelemahan misalnya gitu. Atau presiden punya diskresi untuk mengatakan saya kepengen yang milih pimpinan KPK itu seperti A, B, C, D gitu. Dan ketika disodorkan 10 yang dipilih oleh pansel itu beliau bisa punya preferensi orang-orang yang seperti apa yang akan dimajukan ke parlemen. Tapi tadi kita mengalami bahwa diskresi-diskresi itu digunakannya lebih kepada yang ada kepentingan dirinya maupun politik. Tadi misalnya sekarang barangkali secara politik akan baik kalau presiden mengatakan Menteri Nadiem, kebijakanmu salah. Nah, jadilah satu tampilan yang populis yang seperti menolong masyarakat gitu. Tapi sebetulnya kan sejak awal dia bisa memberi arah sebetulnya kalau mau. Tapi pola ini sayangnya terjadi, jadi dibiarkan muncul kontroversi, terjadi kehangatan, kemudian jadilah sebagai semacam juru selamat gitu dan kembali, dan political point diperoleh kembali. Nah, kritik saya pada proses ini selalu adalah ada peran yang tidak disadari oleh orang-orang yang dalam posisi paling tinggi itu, yaitu peran kepemimpinan yang fungsi utamanya adalah memberi teladan. Gitu. Nah, kalau pimpinan tertinggi dimanapun lah, apakah di perusahaan, apakah di BUMN, apakah di kabupaten, kalau perilakunya jauh dari keteladanan, itu the rest of organization itu ya nggak punya pegangan. Nah, ini kebetulan soal negara kan, jadi kita kalau mengutip kata-katanya Bang Faisal Basri itu, yang mengalami kerusakan adalah fundamental kita dalam bernegara. Jadi kalau kita lihat tren, Mas Dirman tadi menjelaskan viral atau viralkan, seperti dalam kasusnya Bea Cukai, viral, ribut, kemudian ada rapat kabinet mengarahkan bla 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 bla, UKT, viralkan, ribut, kemudian datanglah sebagai pengarah atau apapun. Viral itu menjadi konstitusi baru ya? Ya, itu cynical dari para netizen. Jadi if no viral then no policy, no justice gitu. Nggak ada. Jadi akhirnya orang dipaksa untuk masuk ke dalam kontroversi dulu kan. Dan menurut saya ini yang disebut sebagai unhealthy policy making process ya. Unhealthy policy making process. Proses penyusunan kebijakan yang tidak sehat karena bukannya didasari pada kajian akademik. Kajian akademik itu kan apa sih manfaatnya? Ya, kepatutan ada di sana, best practice ada di sana, referensi terbaik di seluruh dunia ada di sana. Kalau itu dilakukan, kemudian disosialisasikan dengan baik, yang sering disebut sebagai meaningful participation, ya warga cenderung menerima, nah, baru digelontorkan. Ini kan dibalik, suka dilontarkan dulu, terus terjadi kontroversi, orang protes, jadi viral kemana-mana, terus baru ditarik kembali gitu. Oh, ini dikoreksi gitu. Ya, termasuk kasus-kasus yang muncul dulu. Kenapa kasusnya Pak Freddy Sambo muncul kan karena viral, karena ada seorang bibinya almarhum yang histeris ketika mau peti jenazah langsung dimakamkan, beliau protes. Jadilah viral, dan itu membuka banyak sekali misteri. Nah, yang gitu-gitu tuh menjadi semacam pattern dalam. Tapi kadang-kadang juga pilih kasih ya, minimal saat sekarang lah. Ketika kan ada yang viral juga nih, kasus penguntitan Jampitsus oleh Densus 88, gitu kan? Iya. Ada teror di segala Kejaksaan Agung gitu kan? Itu ribut hampir seminggu juga nggak ada komen. Kapolrinya juga tidak komen, Jaksa Agungnya belum komen, Menko Polhukamnya juga tidak komen. Hari ini kita melihat Kapolri dan Jaksa Agung berfoto bersama dengan Panglima TNI, berfoto di istana dan mengatakan tidak ada apa-apa gitu. Jadi, apakah memang publik sebagai pembayar pajak tidak boleh tahu juga apa yang sebenarnya terjadi di penanganan kasus Jampitsus ini? Ya, saya sampai harus minum dulu sebelum pertunjukan berapa hari ini menurut saya sangat menyedihkan ya, maksudnya. Sangat menyedihkan.
lembaga penegak hukum apapun itu kan sebetulnya adalah hulu dari masyarakat pencari keadilan gitu. Kalau suasana itu nggak ada terus gimana? Nah, ternyata pertunjukannya adalah pertunjukan antar kekuatan formal nih. Satunya di backup oleh TNI, satu di backup oleh polisi segala macam, terus terjadi kontroversi, terjadi spekulasi macam-macam. Dan persis tadi diselesaikannya seperti dengan foto bersama terus mengatakan tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Pertanyaan saya ini, pertanyaan kita semua saya kira, apakah rakyat sebodoh itu? Gitu? Kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Mengapa harus ada pawai rombongan pasukan bersenjata? Mengapa harus ada persiapan di dalam? Mengapa harus ada berbagai spekulasi di belakang ini semua? Jadi pasti ada apa-apa. Ada apa-apanya kita nggak tahu karena nggak punya bukti. Tapi tadi dengan seperti berfoto bersama, tentu sebelumnya ada pembicaraan. Terus seperti dikatakan nggak ada apa-apa kok gitu. Itu menurut saya ini kembali nanti soal waktu. Pelan-pelan akan bocor. Apa yang sebetulnya terjadi gitu. Nah kembali pada poin yang awal tadi, ya ini juga bagian dari penciptaan fear factor. Fear factor. Bahwa warga negara tidak cukup merasa aman. Mengapa? Karena yang seharusnya to serve and to protect istilahnya, yang seharusnya memberikan keadilan, tapi malah menampilkan di dalam mereka sendiri ada suasana yang rumit begitu. Oke. Kalau kembali ke undang-undang tadi, Mas Dirman, banyak undang-undang yang kemudian dibahas dengan sangat cepat gitu. Tapi undang-undang seperti RUU perampasan aset, ya, undang-undang soal RUU kepresidenan, itu nggak jelas juga itu. Antara ada dan tiada, diajukan tapi tidak dibahas dan lain sebagainya gitu. Apa yang Anda baca? Ya harus diakui satu kenyataan bahwa pada akhirnya kan soal interest dari pihak yang memprosesnya gitu ya. Undang-undang seperti perampasan aset itu kan kalau melihat praktek-praktek yang sedang berlangsung, sebetulnya satu threat bagi para pelaku korupsi gitu ya. Yang mau nggak mau kita harus ngomong bahwa siapa pelaku korupsi? Yang punya kuasa, yang pegang uang, yaitu para petinggi negara gitu. Jadi mereka tidak punya insentif untuk segera menyelesaikan itu karena itu akan menjadi senjata yang memakan dirinya sendiri. Undang-undang kepresidenan misalnya gitu. Itu kan sebetulnya undang-undang yang mau tidak mau akan membatasi. Almarhum Cak Nur mengatakan demokrasi itu seperti sistem kereta api. Ada relnya, tidak ada kereta jalan di luar rel, ada stasiun, ada masinis, ada juru pimpinan perjalanan segala macam, ada signal. Itu yang mesti diikuti. Nah, undang-undang kepresidenan adalah salah satu yang membuat diskresi itu akan terbatasi lah. Jadi kembali siapa yang memproses itu tentu. Nah, menjadi satu kewajaran atau bukan kewajaran. Bisa dimengerti kalau yang tidak punya benefit langsung itu akan di belakangan. Cuman kembali tadi, jangan lupa ketika bapak-bapak atau ibu atau teman-teman kita ada di atas itu, kan sebetulnya ya ini minta maaf nih. Setiap diri kita lah, sebetulnya setiap hari itu sedang menulis sejarah gitu. Cuman ada yang sejarahnya diperhatikan, ada yang tidak diperhatikan. Orang-orang biasa kayak saya ini siapa yang memperhatikan? Tapi those who are in the top level itu adalah orang-orang yang seharusnya menyadari bahwa dia sedang menulis sejarah. Nah, ketika ada di sana, sejarah apa yang sedang ditulis? Yang terus saya bolak-balik ngomong, kita ini sedang belajar apa gitu. Kalau kita ngomong dengan para profesor, kemarin saya di Jogja diskusi panjang sama beliau-beliau. Kami ini sekarang mau ngajar sulit gitu. Mau ngomong apa? Apakah itu profesor bidang hukum, bidang tata negara, bahkan bidang-bidang yang sifatnya umum seperti psikologi segala macam. Karena terlalu banyak hal-hal yang kalau dijelaskan dengan kacamata akademik itu seperti nggak masuk. Nah, itu yang ya kita mesti mengingatkan terus-menerus lah barangkali. Jadi kalau kembali kepada politik hukum, sebetulnya bahwa hukum atau undang-undang itu adalah semata-mata kepentingan mereka yang kuat dan mereka yang berkuasa ya? Iya, padahal kan katanya hukum itu kan
didrive oleh etik harusnya kan, oleh niat luhur gitu. Nah, mendraftnya ya itu urusan teknis saja di ujung gitu. Saya ingat obrolan Mas Budiman dengan Prof. Mahfud tempo hari, beliau sebagai ahli hukum sangat benar bahwa soal teknis drafting itu ujung, tapi niat sucinya apa gitu. Barulah muncul dengan pikiran-pikiran yang akhirnya menuju pada hukum. Nah, kalau niatnya adalah bukan menggunakan hukum sebagai alat untuk menjaga keadilan, ya ini yang sekarang sedang kita lihat. Dan kembali Bapak dan Ibu kita di atas nih sedang menulis sejarah apa gitu. Nah itu yang suatu hari mesti ditanya, mesti digugat, syukur-syukur ada tenaga untuk meluruskannya. Kita nggak tahu apakah itu akan datang atau tidak, tapi saya selalu percaya bahwa dunia ini mengarah pada perbaikan kok. Jadi siapapun yang melamar perbaikan itu tidak akan survive selamanya gitu. Itu kalau kita lihat mengapa perbudakan selesai ketika Nelson Mandela dibebaskan gitu. Suatu hari korupsi juga akan dianggap sebagai satu kejahatan yang hina lah. Memang sekarang mungkin belum waktunya, tapi sampai saya kira tugas kita lah untuk terus-menerus menyuarakan ini. Mas Dirman, saya baca artikelnya Mas Dirman di Kompas ya, 13 Mei 2024. Judulnya tuh Menata Kembali dalam kurung ya negara gitu kan. Ini judul dikasih kurung kembali ini sebetulnya maknanya apa? Apakah memang situasi sudah rusak dan kemudian harus ditata ulang? Saya pernah membaca artikelnya almarhum Muchtar Pabotinggi. Beliau melogiskan betapa hebatnya rumusan-rumusan konstitusi, rumusan proklamasi, rumusan sampai menyebut Indonesia Raya juga. Kemudian beliau kalimatnya masih saya ingat. Pada waktu naskah-naskah ini dibahas dan disusun, itu disebut sebagai terjadi penyelenggaraan ilahiyah gitu. Jadi yang mewarnai itu semangat yang diwarnai dengan kepasrahan atau ketakwaan kepada Tuhan. Dan pada waktu itu kata beliau, tidak ada proyek, tidak ada rebutan, sehingga pasal-pasal yang muncul seluruhnya adalah pasal-pasal yang untuk kebaikan. Nah, karena itu saya ingin merujuk kembali bahwa kita pernah tata kok. Reformasi 98 juga usaha untuk menata kembali sebetulnya. Tapi beberapa dipreteli, makin hari makin lumpuh. Dan kata kembali itu saya ingin tunjukkan bahwa kalau kita mau, hari ini ahlinya makin banyak, jalannya makin tersedia, orang-orang makin banyak yang bisa diajak bicara, pun referensi kita makin luas. Nah, kenapa kita nggak mengatakan? Mengapa saya memilih kata menata negara? Karena ada satu kecenderungan begitu pemilu selesai ini seperti orang sibuk bicara mengenai nata kabinet gitu. Padahal yang mesti ditata kembali bukan hanya kabinet, tapi tidak cukup juga pemerintah, tapi negara keseluruhan. Apa maknanya? Ya, apa kabar BPK kita? Baru sekarang ini kita mendengar kok seperti menjadi praktek umum bahwa temuan dijual belikan. Padahal dalam term global praktis itu BPK diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau di bahasa Inggris kan Supreme Audit Body gitu. Lembaga audit yang paling tinggi yang di berbagai negara itu dihuni orang-orang paling terhormat gitu. Sampai di banyak negara orang itu nggak dipensiunkan seperti halnya ketua Mahkamah Agung di Amerika kan. Karena yang dipilih ke sana itu orang-orang yang terhormat, kredibel, dan sudah selesai dengan diri sendiri lah. Wajar karena seluruh pertanggungjawaban negara itu kan nanti akan meriksa adalah BPK. Tapi sekarang begini, ya jangan lagi nyebut KPK lagi. Apakah parlemen kita berfungsi sebagai lembaga kontrol? Itu juga pertanyaan. Kemudian tadi kita bicara mengenai MK-nya sebagai the last resort dari konstitusi yang jaga terus-menerus di otak-atik. Jadi tulisan itu ingin memberi pesan pada the next government untuk masuk ke dalam agenda besar menata negara, mengembalikan pada praktek-praktek yang sebenarnya kita pernah punya gitu.
Di tulisan itu juga disebutkan ada 3 masalah besar ya. Hmm. Pertama adalah korupsi yang merajalela. Yeah. Jadi not only korupsi tapi juga nepotism, Yep. korupsi yang merajalela, lalu kemudian kerusakan lingkungan Yeah. akibat eksploitasi habis-habisan. Yeah. Kemudian juga menurunnya kinerja aparat negara gitu. Yeah. Dari mana itu akan coba diselesaikan menurut pandangan Anda? Nah, ini sayangnya begini nih. Di dalam praktek perubahan atau pengalaman teori perubahan sekalipun, jarang sekali perubahan yang didrive oleh kesadaran dari dalam gitu. Dari dalam itu dari Institusi. institusi. Ya. Itu terjadi di perusahaan, terjadi di organisasi non-profit sekalipun. Jadi perubahan akan mendapatkan momentumnya apabila mendapatkan satu situasi yang disebut sebagai burning platform. Jadi platformnya itu terbakar gitu. Terbakar. Ini diambil dari contoh mengapa di Meksiko itu ketika terjadi kebakaran minyak gede-gedean kemudian ada policy baru gitu. Ketika ada burning platform tidak punya pilihan, semua orang berloncatan ke laut gitu, kemudian ya sudah harus menata diri gitu. 98 sudah burning platform karena orang tidak percaya lagi pada institusi negara, pada Pak Harto segala macam. 65 juga sama gitu. Dan itu putarannya kira-kira 20-30 tahun. Sekarang apakah setelah terjadi burning platform? Tergantung interaksi atau dialektika antara orang-orang terdidik dengan negara nanti bagaimana gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana membalikkan semua sampai terjadi burning platform, sampai terjadi satu kesepakatan umum bahwa ini tidak mungkin kita duduki terus-menerus karena akan ambruk bersama gitu. Kapan itu? Ya ini antar apakah Mas Budiman walaupun secara administratif sudah pensiun, tapi kepalanya hatinya tidak boleh pensiun gitu ya. Saya juga sudah bukan siapa-siapa, tapi menurut saya terus harus meneruskan. Dan bukankah memang di banyak sejarah perubahan selalu dimulai dari the critical minimum ya, orang-orang yang terus-menerus menyampaikan itu. Sampai nanti ketemu momentum. Dan kalau saya boleh memberi punya harapan pada presiden mendatang ya. Saya pernah melukiskan Pak Prabowo begini pada waktu kan saya ikut kampanye 2019. Sebetulnya kisah beliau ini kisah yang sangat menarik dari segi patriotisme gitu ya. Anak orang mapan, cucunya orang hebat gitu. Dan dia tinggal di luar negeri, pulang ke Indonesia memilih sekolah militer gitu, sekolah tentara. Itu artinya ada satu pesan bahwa saya serahkan jiwa raga untuk Republik. Itu saya katakan menarik. Nah, tapi nasib baik beliau diambil mantu oleh presiden yang berkuasa sangat panjang, terus karirnya sangat cepat kata para pengamat zaman itu kan. Tapi oleh proses politik kemudian beliau tersingkir. Yang juga menarik adalah masuknya kembali ke dalam politik dengan cara yang benar itu. Bikin partai, bahkan katanya Dongkoso sendiri bangun kekuatan partai. Terus menerus berusaha sampai pada kekuasaan. Dengan catatan besar di pemilu 2019 yang penuh dengan hal-hal yang kita sudah sering bahas. Akhirnya beliau masuk. Nah, saya bilang, masa iya dengan proses begini itu mau tega menyelesaikan pengabdiannya nanti dikenang sebagai orang yang tidak meninggalkan sesuatu yang baik gitu. Saya pengen mengutip obrolan dengan seseorang namanya Adam Schwartz, si penulis buku Nation in Waiting ya. Kebetulan kita bersahabat sejak bangun Aceh karena beliau juga terlibat banyak. Ada satu pertanyaan dari Adam dan dijawab sendiri gitu. Dia bilang, can Prabowo afford? Apakah beliau bisa menanggung satu status mengakhiri servisnya sebagai presiden sebagai orang yang menutup demokrasi, yang mematikan demokrasi? Belum sempat dijawab. Dia bilang, I don't think so. Menurut saya dia tidak akan ke sana. Minimal dia akan memperbaiki keadaan semampunya. Dan saya tertarik pada pidatonya ketika selesai itu. Ya demokrasi is tiring, tidak sempurna. Tapi itu adalah satu statement bahwa we have a problem, kita punya problem. Nah kalau di sekelilingnya Pak Prabowo itu ada orang-orang yang terus-menerus mengingatkan bahwa Pak ini kesempatan baik. Belum lagi kalau kita mengingat keluarga besarnya, saya kira keluarga besar yang
cukup terpandang dan sangat sangat berpendidikan gitu. Jadi saya punya harapan besar sebagai warga negara, bukan sebagai siapa-siapa. Sekarang kita punya presiden terpilih yang background wawasannya, pendidikannya, keluarga besarnya itu saya kira sangat lekat dengan diskusi-diskusi mengenai negara mesti diapakan gitu. Nah, siapa tahu ini kesempatan. Itu satu. Yang kedua gini, Mas, selalu saya memberi perumpamaan sangat sederhana. Mungkin Nyonya Gita atau orang rumah kan sering geser tuh sofa yang tadinya di sini bergeser ke sini gitu ya. Dan ketika sofa digeser ke sini, itu ketemu barang-barang yang kotor. Ada sampah yang nggak disapu, ada kaos kaki satu yang selama ini hilang barangkali, ternyata keselip. Ada mungkin binatang seperti kecoa, keinjak segala macam. Jadi saya memaknai setiap perubahan sekecil apapun, apalagi perubahan kepemimpinan negara, inilah kesempatan untuk melihat yang kotor-kotor, kemudian yang baru sekurang-kurangnya di awal-awal akan memberikan yang terbaik. Mengapa saya sebut sekurang-kurangnya? Ya itulah perlunya giliran kan. Jadi setelah dia tidak lagi memberikan yang terbaik, sudah waktunya diganti. Karena itu pemilu 5 tahun sekali ada gitu. Jadi kembali pada apakah Pak Prabowo akan melakukan ini semua, menjawab kerisauan kita, kerisauan Mas Budiman tadi. Mudah-mudahan saja ke sana gitu. Bagaimana division of labor antara Pak Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Saya nggak berani memberi komentar karena menurut pandangan saya sentimen publiknya masih tetap berbeda. Antara melihat Pak Presiden terpilih dengan Wakil Presiden terpilih. Dan kita tidak membayangkan perjalanannya karirnya Mas Gibran ini kan juga sangat sangat simpel sebetulnya gitu. Bahkan kalau kita ingat Ibu Mega sudah punya calon wali kota ketika itu, tapi kemudian dipotong gitu. Kampanyenya ketika COVID dan semua orang menyaksikan yang kampanye bukan tim suksesnya, tapi diiringi pas pampres segala macam. Jadi ada banyak catatan pun ketika masuk menjadi wali kota. Nah, ayahnya ngomong sendiri ketika dibicarakan jadi maju wapres, yang logis saja gitu. 2 tahun juga belum, udah gitu ya pengalamannya belum cukup. Jadi sebetulnya logika umum mengatakan ya memang belum ada di sana. Nah sekarang kita lihat nanti ya bagaimana dinamika antara mereka berdua. Saya nggak berani kasih komentar, tapi saya kira publik juga harus kita hargai. Sesuatu yang masuk dengan cara normal ya harus terus-menerus diberi catatan dan dilihat dengan kritis gitu ke depan. Tapi kan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi kan juga sudah mencoba menempatkan bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi. Boleh begitu, tapi beda nanti plat. Ini saya ingin memberi contoh. Saya waktu itu di Pertamina tahun 2008-2009 setelah selesai dari Aceh. Kemudian oleh satu sebab Pak Adi Sumarno ini harus diganti lah. Ya, menurut saya waktu itu pertimbangan politik lah. Terus Pak Adi dan teman saya corporate secretary diskusi sering begini, terus akhirnya kira-kira daripada orang lain sama sekali, lebih baik kita sodorkan nama-nama pengganti supaya program reformasi transformasi bisa terjaga kelangsungannya. Dan salah satu yang diusulkan kebetulan adalah orang yang ikut dalam transformasi itu, diusulkan itu. Beliau tidak cukup percaya diri ketika diusulkan karena baru juga gitu, tapi rupanya oleh pemerintah pengambil keputusan diterima. Dan sebelum diusulkan selalu ngomong, Pak Ari mohon dibantu segala macam. Oh iya ya kita bantu. Pak Ari nanti jadi penasehat gitu ya. Ya kira-kira 2 minggu lah itu. Pada minggu ketiga si Dirut Barin sudah mengatakan, Mbok Pak Ari jangan gerecokin saya lah gitu. Apa cerita ini, pesan moralnya adalah setiap human being, setiap leader pasti butuh space gitu. Dan saya kira Pak Prabowo juga apalagi seorang presiden ya, pimpinan tertinggi. Beliau akan butuh space, membangun space dengan kesadaran penuh. Dan mimpi-mimpi yang disimpannya selama puluhan tahun
ketika berjuang menjadi presiden mungkin akan ditunaikan di situ. Dan apakah itu akan selalu berhubungan dengan atau dikatakan penerusnya Pak Joko Widodo, bisa-bisa saja, tapi menurut saya tetap ada warna yang berbeda. Dan itulah gunanya melakukan perubahan secara berkala kan. Kalau sama-sama saja tidak ada. Tapi kan yang menang kesinambungan, bukan perubahan. Itu menurut saya judul kampanye lah. Judul kampanye. Walaupun kemarin yang menang Anies kan nggak semuanya berubah juga kan, tetap ada ya. Jadi yang baik-baik harusnya diteruskan, tapi Pak Prabowo dalam pandangan banyak orang juga punya mimpi sendiri lah soal bagaimana this country akan dijalankan gitu. Oke, Mas Dirman, ini bagian-bagian akhir ya. Saya dengan Mas Dirman juga ingin maju di pilkada. Mungkin dikoreksi sedikit. Tidak ingin maju di pilkada, tapi teman-teman mendorong saya mempertimbangkan itu, dan itu datang dari partai, datang dari para relawan atau sejumlah tokoh yang cobalah dipertimbangkan ke sana. Dan saya memang sedang mempertimbangkan itu dengan satu ya saya menganggap ini tantangan baru lah dalam hidup saya. Secara personal, saya memang belajar mempraktekkan secara akademik manajemen perubahan, change management. Dan seluruh pekerjaan saya dari mulai di Pertamina, di SDM itu mempraktekkan itu. Nah, Jakarta menghadapi momentum besar, yaitu akan berubah menjadi daerah khusus yang disebut kota global, pusat ekonomi, pusat. Dan ibu kotanya suatu hari akan pindah, meskipun kita belum tahu berapa lama. Jadi saya ingin secara pribadi ini kesempatan baik untuk mempraktekkan apa yang saya pahami tentang bagaimana menata suatu institusi. Nah, tapi yang lebih menyentuh saya adalah mengapa saya mempertimbangkan ini kota penuh dengan paradoks, Mas, menurut saya. Ini tempat tinggal dari orang-orang terkaya di Indonesia, perusahaan-perusahaan terbesar, orang-orang yang dengan simpanan akun luar biasa, tapi juga tempat tinggal orang miskin yang jauh sekali. Jadi kalau saya melihat statistik Jakarta itu 22% perumahan ada di daerah kumuh. Jadi rasionya setiap 5 rumah itu satu kategorinya kumuh. Ada 500-an ribu yang masuk dalam kategori miskin absolut. Nah, kalau ditambahkan dengan yang rentan miskin, yang nyaris miskin, bisa-bisa 3 kali lipat tuh. Ada 1, sekian juta orang yang hidupnya di perbatasan. Sahabat-sahabat kita yang mengemudi ojol itu, sepanjang jalan itu saya sebutnya di perbatasan antara survive dan tidak. Kalau dia sakit, nggak dapat penghasilan, nggak bisa ngongkosi keluarganya segala macam. Ada cerita menyentuh di daerah Warakas, daerah Kebon Melati, daerah Tambora. Anak-anak usia tanggung umur SMP, SMA itu kalau jam 11 malam meninggalkan rumah. Main bola. Bukan karena cinta olahraga, bukan. Tapi mereka memberi kesempatan kepada orang tuanya beribadah. Menjalankan kewajibannya karena tempatnya begitu sempit. Ini kan sesuatu yang menyentuh ya. Sangat secara human being itu sangat menyentuh. Di kota yang tadi saya katakan tempatnya rasa-rasa saya ada di sini. Dari 10 jutaan warga, baru 1 juta warga yang memperoleh sambungan air pipa gitu. 9 jutanya tergantung pada air kemasan atau air black yang bisa memakan sepertiga dari penghasilan mereka begitu. Jadi ini satu kesempatan bila kita bisa address yang 40% paling bawah. Menurut saya pemerintah pusat juga akan terbantu mengurangi beban mengatasi kesenjangan. Belum lagi isu-isu Jakarta klasik lah, soal macet, soal banjir, soal transportasi segala macam. Itu sesuatu yang sangat menarik untuk diteruskan. Nah, kalau dikaitkan dengan status kota baru nanti, sebagai kota global dia harus menampilkan diri sebagai pemberi jasa kelas dunia kan, yang predictable, yang bersih prakteknya, tidak ada korupsi lah, atau minimal korupsinya. Kemudian tata kotanya begitu rupa. Nah, saya punya mimpi kalau Tuhan memberi jalan, partai memberi kepercayaan, kemudian rakyat mendukung, akhirnya memilih.
sebetulnya ada satu game changer yang bisa kita kerjakan, yaitu menata kampung-kampung kumuh gitu. Menata kampung kumuh. Kenapa? Karena kalau kita tata eh, itu di tempat-tempat itu satu lantai kan. Kalau kita bisa ngomong dengan warga, sosial organisasinya itu sangat bisa diperbaiki, kemudian bersepakat bahwa daripada kita empet-empetan di satu lantai, kenapa kita tidak naikkan? Mungkin tidak harus ekstrim lah, 5 lantai, 4 lantai begitu. Tapi disertai dengan sarana umum, ruang hijau, ruang bermain, ruang ibadah. Kalau ada yang wafat, ada tempat ziarah bersama-sama, ada rumah duka. Kalau ada kawinan bisa digunakan di situ. Mungkin sekolah-sekolah yang PAUD atau TK tidak perlu jauh-jauh ke luar kompleksnya. Saya sebut game changer karena pada waktu menata itu semua, bukan saja hasilnya adalah pemukiman yang lebih sehat, tapi itu akan jadi perputaran ekonomi yang bisa menyerap banyak sekali gitu. Kalau itu dilakukan secara masif dan rasanya kita cukup waktu lah, cukup tenaga. Nanti saya jelaskan kenapa kita punya tenaga. Itu akan menjadi sesuatu yang barangkali masih ingat apa yang dikerjakan Pak Ali Sadikin dulu ya. Namanya proyek MHT. Dan dalam waktu ya, cukup singkat, jalan-jalan kampung menjadi bagus, gotnya menjadi bagus segala macam. Nah, apa keunggulan Jakarta? Ada 3 menurut saya minimal. 1, disinilah tempat berkumpulnya orang-orang paling jago lah. Arsitek paling jago, perancang kota paling jago, orang sipil paling jago, ahli keuangan paling jago, segala macam. Jadi kalau ketemu leadership yang kredibel, yang dipercaya, orang akan angkat tangan, saya ikutan. Dan ini pernah terjadi di Aceh ketika Pak Kuntoro mimpin itu. Line up orang-orang terbaik yang ikut ke Aceh. Yang kedua, keunggulannya adalah fiskal. DKI adalah institusi pemerintah yang menempati ranking ketiga atau keempat atau kelima besarnya uang yang dikelola. Ada PU, ada pertahanan, ada polisi, terus baru DKI. Kira-kira sekarang ini 80 triliunan lebih. Ini bisa ngapa-ngapain, baik spending langsung maupun melalui satu financial engineering, apakah didirikan jaminan, keluarkan obligasi, segala macam. Yang ketiga, keunggulannya adalah nanti Undang-Undang Nomor 2 memberikan kewenangan khusus 15 item minimal. Energi, pemukiman, kesehatan, pendidikan. 3 hal ini kalau diorkestrakan dengan baik, itu akan menjadi kesempatan menata Jakarta yang oleh Undang-Undang Nomor 2 disebut sebagai akan jadi kota global, kota pusat perekonomian, pusat jasa. Saya tentu saja bukan siapa-siapa dalam artian saya bukan orang partai. Karena itu tergantung pada partai nanti. Kalau partainya memberikan dukungan, bismillah, saya jalan. Dan saya paham bahwa wajah dan penampilan saya ini bukan yang populis, tapi siapa tahu ini dapat wakil yang bisa ngimbangin ketuaan saya lah gitu. Mas Dirman, jadi kalau lihat tadi ya paparan dan identifikasi masalah Jakarta dari Mas Dirman kan cukup mendalam itu. Tampaknya sudah dipikirkan lama ya untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Enggak, masih ingat nggak 2017? Pertama saya bantuin Pak Anies. Oke. Nyagup. Yang kedua saya adalah ketua tim sinkronisasi. Yang menjembatani antara janji kampanyenya Anies Sandi dengan RPJMD yang sudah disusun. Jadi sedikit banyak sudah tahu ya. Sedikit banyak problem. Nah, kemarin dengan cerita akan jadi DKJ. Kan mau nggak mau ya baca-baca lah. Dan pada waktu kampanye kemarin juga kita diskusi dengan tim substansi. Ini sikap kita pada Jakarta ke depan apa? Jadi masih ada lah memori itu. Oke. Tapi sejauh mana diskusi dengan, dulu katanya mau maju lewat jalur perseorangan. Sebetulnya saya tidak berpikir sama sekali awalnya gitu. Karena omongan itu sudah disampaikan para sejumlah tokoh partai sejak November tahun lalu lah, Oktober. Omongan bahwa Mas SS coba pertimbangkan Jakarta gitu. Tapi waktu itu saya mengatakan ya pilpresnya belum selesai dan kita nggak tahu. Yang kedua, enggak lah, saya tidak dalam umur yang terbaik gitu ya. Jadi kita cari orang. Nah, mengapa ada yang maju ke KPU memilih jalur independen? Ya mereka minta izin. Relawan, Pak boleh nggak kami ngecek ke KPU mengenai persyaratan
independen, ya silakan aja. Tapi saya belum memutuskan apa-apa. Terus kalian sudah punya apa ya? Kita udah ngumpulin hampir 400.000 KTP katanya. Oke. Nah rupanya kan waktunya pendek dan yang diperlukan 600 ribuan lebih itu Nggak terkejar. nggak terkejar. Jadi Kalau dengan partai politik, sejauh mana yang sudah hampir setengah 50% atau 60%? saya nggak bisa ngeklaim apapun, tapi saya punya harapan bobot pengelolaan Jakarta itu harus lebih kepada teknokratiknya. Teknokratik. Pertempuran politiknya itu sebaiknya agak diredam. Nah, karena itu saya punya harapan nanti kalau saya didukung partai itu partainya berwarna-warni. Partai berwarna-warni. Jadi misalnya walaupun saya pernah bantu 01, tidak dari partai 01 saja, tapi saya kepingin ada yang dari 03 lah, dari 02, syukur-syukur gitu. Karena kembali pada ini ibu kota yang akan ditinggalkan. Dan saya kira pemerintah mendatang ingin meyakinkan bahwa Jakarta dikelola dengan dengan profesional sesuai dengan agenda-agenda besar sebelum pindah itu. 2016 atau 2017 saya silaturahmi dengan Prof. Mantan Menseknek yang sangat terkenal itu, sekneknya Ibu Mega. Bambang Kesowo. Bambang Kesowo. Karena ya saya nganggap beliau orang tua, sering saya datangi lah. Waktu itu kita lagi diskusikan, ini bagaimana ya kalau terpilih gubernurnya tidak satu camp, apalagi punya kisah macam-macam. Beliau mengatakan begini, dan saya kutip nih sekarang ya, sebetulnya itu akan jadi presiden kurang baik kalau pemimpin Jakarta itu berseberangan dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah Mas Anies bisa mengelola itu dengan baik lah pada waktu itu. Ini juga pandangan saya sama sekarang, apalagi sekarang bahwa Jakarta akan mengalami transisi. Jadi menurut saya ada dua hal yang perlu ditekankan. Nomor satu, sebaiknya siapapun nanti yang maju dipercaya partai, kemudian terpilih itu adalah orang yang bisa inline dengan pimpinan nasional. Itu resources-nya harus dikelola dengan satu sinergi lah. Yang kedua, ya ini lebih ke filosofi pribadi lah. Bagi saya, kalau saya angkat tangan dulu waktu di Jawa Tengah, saya mau maju pilkada, pilihlah saya jadi gubernur, ternyata saya berkontrak dengan warga Jawa Tengah, berkontrak batin untuk menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun sampai selesai, dan tidak boleh tengok kiri kanan. Karena itu kembali, siapapun yang maju, siapa yang dipilih, sebaiknya betul-betul fokus dan tidak sedang punya rencana untuk menjadikan Jakarta sebagai tangga gitu. Tangga politik. Tangga politik, karena ya sudah cukuplah berkali-kali terjadi kasus begitu. Korbannya apa? Korbannya kita tidak punya perspektif jangka panjang dalam membangun gitu. Padahal tadi transportasi, banjir, pemukiman itu memerlukan kajian dan juga penyelesaian dalam waktu yang panjang. Apakah kamu berpikir 10 tahun? Enggak juga. Tapi kalau 5 tahun bisa fokus pun, itu kita bisa membangun fondasi yang bisa diteruskan pada berikutnya gitu. Jadi dua hal itu menurut saya penting untuk Mas Dirman, dalam setiap pilkada itu sebetulnya orang pasti tidak akan luput dari dana, dari uang dan lain sebagainya. Apakah syarat itu akan membebani Mas Dirman juga untuk run di pemilihan gubernur Jakarta? Ya, saya tadi katakan saya hanya punya teman ya. Saya pernah ngalami kan beberapa kali. Ya. Waktu di Jateng. Sama yang dorong-dorong teman dan yang memberi support juga teman-teman. Di luar itu, setiap saya membantu orang tadi yang saya sebut, dari membantu Cak Nur, membantu Mas Anies sendiri kemarin, baik presiden maupun, ya selalu mengandalkan support teman-teman. Sekarang juga sama. Jadi mengapa saya menerima kondisi itu, karena kan ini bukan karir pribadi, ini kan usaha tadi, meneruskan pelayanan publik. Jadi wajar kalau teman-teman menggotong urunan gitu untuk kebaikan dalam hal ini nanti Jakarta kalau memang jadi maju betulan. Jadi bahkan saya ingin menceritakan, mula-mula saya tidak berpikir apa-apa, tapi ketika beberapa teman ngumpul mengatakan, Anda maju
kami support dari belakang. Itu baru saya mulai mungkin juga bisa kita pikirkan lah gitu. Langkah Mas Dirman maju di Pilkada Jakarta, kemudian dibaca orang pecah kongsi dengan Mas Anies. Enggak lah, kongsi itu kan kalau dagang bersama gitu. Kita nggak dagang bersama. Kami sama-sama aktivis gitu ya, yang pasti penglihatannya penglihatan apa yang terbaik bagi publik gitu. Yang kedua, kan chapter pilpresnya sudah selesai, jadi tiap-tiap orang boleh punya rencana, boleh punya jalan. Saya kira Mas Anies juga punya rencana, saya juga punya rencana. Yang semula saya pengen balik ke kampus, sudah balik ke Palang Merah, apalagi ini sebentar lagi akan Munas. Terus menekuni mengajar, menulis. Tapi tadi ada undangan, ada obrolan di antara kawan-kawan yang ya sudah kita lihat seperti apa, dan ukurannya simpel saja. Kalau memang partainya tersedia, artinya partainya cukup mendukung, kemudian support systemnya tersedia, tadi menyebut biaya segala macam, kemudian kita bisa komunikasi dengan siapapun yang di pemerintahan mendatang, saya kira itu layak untuk diikhtiarkan gitu. Tapi terbuka kemungkinan juga nanti Mas Anies dan Mas Dirman akan sama-sama maju seandainya mendapat dukungan dari partai politik. Bisa-bisa saja, tapi kan banyak yang mengatakan saya ini kemarin bagian dari timnya Mas Anies lah, jadi kurang lebih konstituennya juga sama. Kecuali saya punya keyakinan bisa melebarkan konstituen, itu lain lah. Dan menurut saya kalau itu terjadi dan semakin banyak peserta kompetisi yang baik mutunya, itu yang untung juga warga Jakarta. Jadi saya di media mengatakan nggak ada kata-kata head to head, nggak ada kata-kata pecah kongsi. Ini kalau dalam bahasa agama itu fasabil khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan, serve the public, dan kita jalani dengan hati bersih lah. Jadi tetap kalau katakanlah Mas Anies kemudian dan Mas Dirman sama-sama dapat partai politik, dapat karcis, ya udah maju aja sama-sama gitu. Kita lihat nanti. Saya lagi belajar jadi politisi. Jangan berandai-andai katanya. Jangan berandai-andai. Isi suwe ya. Mas Dirman, tapi gini, kalau saya ya, ketika pimpinan KPK juga akan maju, akan dibuka lewat pansel dan akan menggantikan KPK yang di titik nadir. Kenapa Mas Dirman tidak memilih sebagai ketua KPK? Ada beberapa sahabat yang datang khusus ya mendengar saya mau maju itu, ya istilah orang Jawa itu ngerem gitu ya. Saya nggak mau Mas saya itu kalah lagi gitu. Nggak mau apa? Mas Dirman kalah lagi? Iya, dia bilang karena pikiranmu, tenagamu masih dibutuhkan, jangan sampai kamu tuh bonyok gitu terus nggak bisa bersuara apa-apa. Terus ngomong itu soal KPK. Mikirkan itu kemungkinan KPK. Tapi saya lihat gini ya, saya termasuk yang pernah mengatakan di forum panjenengan juga, sudah waktunya KPK dibubarkan. Karena memang ekosistemnya itu sudah tidak memungkinkan KPK perform dengan baik gitu. Kecuali dalam konteks menata negara keseluruhan, itu lain lah. Misalnya nih saya berandai-andai membayangkan tiba-tiba saya diundang oleh timnya Pak Prabowo gitu untuk yuk kita bikin satu komisi yang menata anu termasuk KPK mau diapakan, BPK itu saya sangat serius melakukannya. Karena sama seperti kita dulu memikirkan ada komisi konstitusi kan pada tahun setelah 98, atau saya terlibat membantu Pak Tarto melakukan reformasi bisnis TNI dan kemudian menarik ABRI atau TNI Polri lebih cepat 5 tahun daripada yang dijadwalkan. Itu kan satu yang progresif. Nah, yang begitu-begitu mungkin itu cukup menarik. Tapi kalau sekedar saya mendaftar melamar untuk KPK, gimana wong tim panselnya juga kita nggak tahu seperti apa. Terus nanti kan kita punya kisah tuh, orang-orang terbaik yang daftar KPK itu dari mulai Pak Marsilam, Pak Eri, Chandra, siapa lagi tuh, Bambang Wijayanto. Pada waktu masuk bisa, tapi begitu di Komisi 3 nol tuh yang milih untuk jadi pimpinan gitu. Ya saya mungkin
nggak memilih jalan itulah. Tidak memilih jalan, tapi lebih memilih mencoba Iya, melalui kalau pilkada ada Jakarta. kesempatan nanti. Kalau ada Oke. kesempatan dan yakin kesempatan itu bakal didapat. Kita ikhtiar lah, kita berusaha. Lagi belajar jadi politisi. Iya, lagi belajar. Oke, Mas Dirman, makasih. Matur nuwun, ya. matur nuwun, Matur nuwun Mas ya. Budiman. Iya. Demikian obrolan saya dengan Sudirman Said. Satu hal yang disampaikan oleh Mas Dirman adalah bagaimana menata kembali negara, karena memang problem-problem negara sangat banyak, di antara adalah korupsi yang sangat merajalela, nepotisme yang terus terjadi, ada kerusakan lingkungan yang demikian akut, dan kapasitas negara yang semakin berkurang. Silakan Anda menanggapi dengan positif gagasan-gagasan dari Sudirman Said, dan kemudian juga jika pandangan-pandangan ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share atas pandangan itu. Makasih. Sampai jumpa di tamu Back to BDM yang lainnya.